Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih akuntansi keuangan itu. Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi itu adalah suatu aktivitas penyedia jasa di mana akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan mengenai perusahaannya. Nah, selanjutnya, ruang lingkup akuntansi itu terdiri dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi perpajakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan umum dari laporan akuntansi. Yang pertama itu memberikan informasi, yang kedua menunjukkan apa yang sudah diberikan manajemen, yang ketiga memenuhi kebutuhan bersama, yang keempat memberi pengaruh keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada 4 hal penting dalam akuntansi. Yang pertama, input, proses, output, dan juga penggunaan informasi keuangan. Di mana dalam tahap input ini, fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui formulir, mensahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi, maka data harus ditransmisikan terlebih dahulu. Nah, untuk tahap kedua itu yaitu proses, di mana pemrosesan data terdiri dari pengubahan input menjadi output. Dalam proses ini diperlukan manajemen dan pengendalian data agar informasi yang akan dihasilkan menjadi akurat dan mudah dipahami serta benar-benar terarah pada tujuan dari perusahaan, yaitu mencari laba yang sebesar-besarnya. Kemudian yang tahap ketiga yaitu output merupakan informasi yang akan dihasilkan dari pemrosesan yang sebelumnya. Adapun hal-hal yang dapat dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, keseimbangan neraca, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan hal-hal dibutuhkan untuk mengetahui kondisi perusahaan pada akhir periode nantinya. Kemudian yang terakhir itu yaitu penggunaan informasi, di mana pada tahap ini dari 3 tahap yang tadi, kemudian kita bisa menggunakan informasi-informasi yang telah kita susun tadi dari input, proses, kemudian output. Penggunaan informasi ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan informasi-informasi mengenai keuangan dari perusahaannya itu. Kemudian laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1. Yang pertama itu laporan posisi keuangan adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah ikhtisar mengenai penghasilan tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pemakai laporan dapat mengevaluasi penurunan aset-aset dari perusahaan.
Kemudian yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa 1 bulan atau 1 tahun, tergantung laporan tersebut. Kemudian yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan, yaitu merupakan laporan yang berisi informasi tambahan tentang apa yang disajikan dalam laporan-laporan yang tadi, yang bagian 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Akuntansi dan alokasi sumber daya. Ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi mendasari aktivitas tindakan manusia. Prinsip ekonomi ini menjelaskan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Manusia selalu berusaha dengan sumber daya yang terbatas, dapat mengoptimalkan kebutuhannya. Dapat juga dikatakan manusia berusaha memenuhi kebutuhan tertentu dengan meminimaliskan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, pasar modal efisien. Pasar modal efisien ini merupakan pasar modal yang dapat mempresentasikan harga saham sesuai dengan kondisi entitas yang sebenarnya. Berikut ada 3 jenis pasar modal efisien. Yang pertama, pasar modal efisien lemah. Pasar modal efisien lemah ini merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan informasi atau data historis. Kemudian yang kedua, pasar modal efisien semi kuat. Pasar modal efisien semi kuat ini merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Kemudian yang terakhir, pasar modal efisien kuat. Pasar modal efisien kuat ini merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi mengenai kondisi masa depan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. Nah, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas 4 standar yang sering disebut sebagai 4 pilar standar, yaitu yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua SAK etap, yang ketiga SAK syariah, dan keempat SAP. Selanjutnya yaitu IFRS sebagai standar internasional memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, prinsipal basic. Standar yang menggunakan prinsipal basic hanya mengatur hal-hal pokok dalam standar, sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Yang kedua yaitu nilai wajar. Standar akuntansi yang menggunakan konsep nilai wajar atau fair value. Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengungkapan. Mengharuskan lebih banyak mengungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui dengan cara apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya, yaitu akuntansi dan alokasi sumber daya.
Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang pertama standar ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktek akuntansi yang saat ini berjalan. Yang kedua, tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penilaian untuk aset tetap terwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Yang keempat, tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah atau SAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri dari atas kerangka konseptual penyusunan dalam pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi seperti mudharabah, murabahah, salam ijarah, dan istisna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau DSAK Syariah. Standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau ASP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah ini sudah berlaku, namun instansi pemerintah masih diperkenankan untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual sampai dengan tahun anggaran 2014. Yang kedua, perkembangan IFRS dan IASB. Organisasi merupakan kesepakatan lembaga akuntansi nasional yang mewakili 10 negara, diantaranya Australia, Jerman, Jepang, Meksiko, Inggris, Belanda, Kanada, Irlandia, Prancis, dan Amerika Serikat. IASC berkembang dan terakhir memiliki 143 lembaga akuntansi yang merepresentasikan lebih dari 2 juta akuntan. Pada tahun 1995, IASC menyelesaikan penyusunan standar akuntansi yang komprehensif. Tujuan IASB yang pertama, mengembangkan satu aset standar akuntansi berkualitas tinggi dan dapat dipahami serta diterapkan secara internasional. Yang kedua, mempromosikan penggunaan standar akuntansi kepada para pengguna. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan Dewan Standar Akuntansi Nasional dari berbagai negara dan melakukan konvergensi untuk menjadikan IFRS menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Yang ketiga, perkembangan DSAK dan PSAK. Ikatan Profesi Akuntansi di Indonesia dihimpun dalam Ikatan Akuntan Indonesia yang berdiri pada tanggal 23 Desember. Dewan Standar Akuntansi merupakan salah satu lembaga Dewan Ikatan Akuntan Indonesia yang berperan dalam menyusun dan menetapkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Demikian, dan materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dalam menyusun standar mengikuti prosedur baku yang disebut 2 proses. Proses tersebut meliputi tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, konsultasi permasalahan dengan DKSAK. Kemudian membentuk tim kecil dalam DSAK. Kemudian melakukan riset terbatas, melakukan penulisan awal draft, pembahasan dalam DSAK, peluncuran draft sebagai exposure draft dan pengendaraannya, kemudian public hearing, pembahasan tanggapan atas ide dan masukan public hearing, final check-in, persetujuan atau pengesahan ide PSAK menjadi PSAK. Kemudian yang terakhir yaitu sosialisasi standar. Kemudian kerangka dasar penyajian dan penyusun laporan keuangan.
Kerangka dasar penyajian dan penyusun laporan keuangan yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual ditujukan untuk, yaitu yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu para pemakai dalam penafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas beberapa yaitu yang pertama penggunaan laporan keuangan, kemudian tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitas, kemudian konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Baik, saya Irma Ramadhani selaku pemateri terakhir atau ketujuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Di mana yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerangka konseptual menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasa disingkat PSAK yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya atau pemateri sebelumnya. Yang terdiri atas pertama, pengguna laporan keuangan, kedua, tujuan laporan keuangan, ketiga, asumsi dasar, keempat, karakteristik kualitatif, kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Pengguna dan tujuan laporan keuangan, di mana dalam penyusunan laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi dalam berbagai hal, seperti pengambilan keputusan atau memantau kondisi keuangan. Tapi sebenarnya, siapa sih pengguna laporan keuangan tersebut dan informasi apa yang mereka butuhkan pada laporan keuangan tersebut? Ya, secara garis besar, terdapat dua pengguna laporan keuangan utama, yaitu pengguna internal dan eksternal. Setiap pengguna memanfaatkan penyajian dan informasi laporan keuangan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pengguna dan tujuan laporan keuangan bagi pihak internal yaitu pertama, pemilik. Pemilik menjadi seseorang yang paling tertarik pada laporan keuangan. Mengapa? Karena tidak hanya berkepentingan dalam melihat laba, melainkan juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadinya. Pemilik juga ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Kedua, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan merupakan pengguna pertama dan terutama dari laporan keuangan. Meskipun mereka orang-orang yang menyiapkan laporan keuangan, tetapi mereka juga sambil mempertimbangkan kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen perusahaan juga melihat laporan keuangan dari perspektif likuiditas, probabilitas, arus kas, aset, saldo kas, persyaratan dana, utang yang harus dibayar, pembiayaan proyek, dan berbagai kegiatan operasional hal lainnya. Ketiga, karyawan. Di sini yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan reproduksibilitas perusahaan, yaitu mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa imbalan prakerja dan kesempatan kerja. Sedangkan pengguna dan tujuan laporan keuangan bagi pihak eksternal yaitu pertama, ada investor. Investor dan calon investor tertarik pada potensi keuntungan dan keamanan investasi mereka. Laba di masa yang akan datang dapat diperkirakan dari kinerja laporan keuangan perusahaan yang lalu, khususnya laporan laba rugi. Investor juga memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka atau saham mereka, yaitu menahan, menjual, atau membeli lebih banyak lagi. Kedua, ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dibayar pada saat jatuh tempo. Ketiga, lembaga pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga-lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan mengalokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar
untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Keempat, ada pelanggan. Pelanggan dalam beberapa situasi, pelanggan sering membuat kontrak jangka panjang dengan pengusaha sehingga perlu informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan tersebut yang akan melakukan kerjasama. Yang kelima, pemasok. Pemasok dan kreditor lainnya yaitu memerlukan informasi keuangan untuk menentukan besarnya penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan membayar pada saat jatuh tempo. Yang keenam, ada masyarakat. Di sini masyarakat yaitu dengan laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta merangkaian aktivitasnya. Kerangka konseptual menurut PSAK yaitu asumsi dasar. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan, di mana akrual adalah pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Kemudian, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau tidak berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual menurut PSAK yaitu karakteristik kualitatif, di mana karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami relevan materialitas, keandalan, penyajian yang jujur, substansi, mengungguli bentuk netralitatis, pertimbangan yang sehat, kelengkapan dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan andal atau tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif, dan penyajian yang wajar. Selanjutnya yaitu pengakuan, di mana pengakuan yaitu proses penentuan apakah pos yang memenuhi defini unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atau transaksi tersebut harus dilakukan. Kemudian ada pengukuran dalam laporan keuangan yaitu pertama, biaya historis yaitu biaya perolehan pada tanggal transaksi. Kedua, biaya kini yaitu biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian yaitu nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Keempat, nilai kini yaitu arus kas masuk neto di masa depan yang didiskonkan ke biaya kini dan pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan, yaitu pertama, di mana pemeliharaan modal keuangan yaitu laba diperoleh kalau jumlah finansial dari aktiva bersih pada suatu akhir periode melebihi jumlah finansial dari aktiva bersih pada awal periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik, di mana yaitu laba diperoleh kalau kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Semoga dengan video pemaparan materi ini dapat menambah wawasan kalian, dan apabila ada tutur kata yang kami sampaikan kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.